Baik, suara saya aman kan, Mas? Aman, Mas. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang untuk Mas Furkan dan juga teman-teman semua pejuang Beasiswa Unggulan. Selamat datang di dalam kegiatan kita di tips belajar esai untuk persiapan beasiswa unggulan di tahun 2026 yang diprakarsai oleh Forum Beasiswa Unggulan bersama dengan Cemerlang.com. Perkenalkan saya Charles Sianturi yang merupakan alumni atau ada juga beasiswa unggulan pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menjadi moderator pada kali ini. Jadi harapannya teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan seleksi beasiswa unggulan di tahun 2026. Jadi teman-teman nanti dalam sampai pukul 12 kita ada sesi presentasi dari narasumber kita dan juga sesi tanya jawab dari teman-teman semua terkait dengan persiapan yang akan teman-teman lakukan. Jadi sebelum saya serahkan nanti kepada narasumber kita, izinkan saya sedikit memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mas Muhammad Furkan Najuli yang merupakan seorang akademisi, peneliti, sekaligus juga Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Aisyah Palembang yang merupakan lulusan Magister Informatika dari ITB ya, dengan lulusan terbaik yang berfokus pada riset, rekayasa perangkat lunak dan data sains di bidang kesehatan. Beliau juga dalam bidang penelitian berhasil memperoleh hibah penelitian dari BIMA, yaitu skema dosen pemula di tahun 2026 apa ini, wait, wait. 2026 dan menghasilkan lebih dari 8 publikasi ilmiah, 2 buku BRSBN dan juga lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman sekilas terkait dengan perkenalan narasumber kita. Jadi mungkin teman-teman langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita bisa disimak dengan baik supaya nanti teman-teman lebih maksimal gitu dan jika ada yang mau ditanyakan silakan nanti ditanyakan. Jadi langsung saja saya serahkan kira-kira 30 menit ya Mas untuk presentasi atau juga penjelasan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, Mas Charles ya. Terima kasih, Mas, untuk pembuka acaranya kegiatan kali ini. Jadi, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jerawan ya, Mas Charles ya. Antara pagi-pagi, semangat pagi, atau menjelang siang nih udah mulai lesu-lesu lah kayak gitu. Jadi, selamat datang teman-teman BU Hunter ya. Di kegiatan Fabu kali ini tentang sehari belajar menulis esai BU. Jadi saya izin share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat Mas Charles, teman-teman? Aman-aman, sudah terlihat. Oke, aman ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi mungkin 30 menit ke depan saya ini bukan untuk menjelaskan teknis lah, kurang lebih hanya sekedar kita sharing-sharing aja, lebih kepada sharing-sharing. Jadi bukan hanya saya ingin menggurui atau apa, tapi kita lebih kepada sharing pengalaman lah. Alhamdulillah kan saya merupakan alumni beasiswa unggulan tahun 2024 kemarin. Nah, jadi adalah sedikit pelajaran, sedikit tips trik lah yang bisa teman-teman coba nanti untuk pembukaan atau pendaftaran beasiswa unggulan di tahun 2026 ini gitu. Jadi ini merupakan event spesial ya dari dari forum award di beasiswa unggulan Fabu dan juga Cemerlang ya teman-teman tentang sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan gitu. Nah, jadi di sini saya menekankan bahwa kita itu membuat esai itu bukan hanya sekedar esai yang terlihat bagus, yang terlihat wah, yang kata-katanya memang kata-kata yang keren banget lah kayak gitu, bukan. Tapi kita itu mempunyai prinsip atau mempunyai niat untuk membuat esai itu tuh bahwa esai itu tuh bisa layak dibiayai gitu, bisa layak dan beasiswa unggulan nih menyatakan teman-teman tuh layak lah istilahnya dengan esai teman-teman yang sudah teman-teman tulis seperti itu. Nah, di sini sedikit perkenalan. Tadi sudah dikenalkan juga sama Mas Charles ya tentang biografi saya. Saya merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2024 lalu. Skema ongoing dulu. Jadi pernah sempat daftar awal-awal ya. Jadi skema awal awal S2 itu pernah daftar tapi gagal di administrasi. Jadi setelahnya
ada skema ongoing buka, jadi coba lagi deh. Dan alhamdulillah dari beberapa kegagalan itu bisa belajar, alhamdulillah lolos di beasiswa unggulan 2024. Oke. Nah, ini merupakan roadmap kalau teman-teman saya di sini sedikit mengambil kata-kata atau bahasa dari istilah informatika lah teman-teman ya, karena ini kan kita rumpunnya informatika. Jadi ini merupakan roadmap teman-teman, bagaimana sih dari kita punya cerita cerita hidup kita, terus kita ubah, kita convert menjadi esai yang siap kita submit gitu. Nah, yang pertama itu ada mind. Kita tuh mengubah cerita menjadi argumen. Jadi teman-teman, cerita hidup kita ketika kita tuangkan itu bukan hanya sekedar seperti kita curhat ke teman gitu, bahasa-bahasanya tuh bukan sekedar kita cuma cerita ke teman, curhat ke teman dan lain-lain, tapi sebisa mungkin cerita hidup kita itu tuh memang kita convert, kita bahasakan seperti argumen, seperti itu, argumen yang dengan kata dan tata bahasa yang baik dan benar seperti itu. Sebisa mungkin apa yang ada cerita dalam hidup kita, pengalaman kita, prestasi kita, dan apa tujuan visi kita ke depan itu harus kita buat argumen sebaik mungkin. Kemudian kita juga harus melihat nih ketentuan dari beasiswa unggulannya apa, temanya apa tahun 2026. Kalau tahun 2024 kemarin itu tentang karya hebatku untuk Indonesia. Nah, tahun 2025 teman-teman bisa baca juga panduan sebelumnya ya. Nah, tapi di tahun 2026 kita belum tahu nih kira-kira temanya apa. Tapi menurut pengalaman dari sebelum-sebelumnya memang tema esai itu nggak jauh berbeda sih. Jadi teman-teman bisa latihan-latihan dengan tema-tema yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus jumlah katanya berapa? Pembatasnya, misal dari jenjang S1, S2, S3 itu kan beda-beda ya, rentang kata, jumlah katanya yang harus ditulis itu beda-beda minimal maksimalnya. Kemudian fokus pada penilaiannya apa esai ini? Apakah fokus kepada prestasi, apakah fokus kepada inovasi kita, apakah fokus kepada pemecahan masalah kita? Itu harus kita perhatikan. Kemudian arsitektur tulisannya bagaimana? Apakah harus runut? Pembuka, isi, penutup itu harus nyambung kayak gitu. Jadi teman-teman kalau dalam menulis esai antara pembuka, isi dan penutup tuh harus ada benang merahnya. Kalau misal kita baca isi esai-esai yang sudah dibuat kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus memikirkan nih kira-kira dari pembuka itu apa sih benang merah yang bisa kita tarik untuk kita tulis di isi. Kemudian apa sih benang merah yang kita tarik dari isi untuk menjadi penutup. Nah, itu harus runut dan terstruktur lah istilahnya. Nah, kemudian sudut informatikanya, karena kita dari jurusan informatika, teman-teman kita harus memasukkan juga nih sudut pandang dari sisi informatikanya bagaimana, kontribusi teknologi kita bagaimana, kemudian apa sih yang bisa kita berikan untuk Indonesia, contohnya kalau dalam tema 2024 kemarin ya, apa sih kontribusi kita yang bisa kita berikan dari sisi informatika, contoh, saya kemarin memberikan kontribusi dalam esai itu membuat sebuah startup atau inovasi digital lah dalam bidang kesehatan gitu. Nah, contoh itu. Jadi teman-teman harus memikirkan nih eh, apa eh, fokus teman-teman tuh kemana? Misal saya kan ke rekayasa perangkat lunak dan juga data science bidang kesehatan. Berarti saya menjurusnya ke bidang kesehatan kontribusinya. Berarti tadi saya membuat aplikasi atau startup gitu di bidang kesehatan. Nah, teman-teman nih harus dipikirkan juga kira-kira kontribusinya apa yang bisa teman-teman berikan dalam sudut pandang informatika. Kemudian ada proofreadingnya. Itu dibagi naskah sebelum submit. Jadi kita harus mengecek lagi nih, kita kayak ada quality control lah atau QA-nya. Nah, kita cek dulu nih sebelum submit kira-kira apakah benar-benar udah sesuai dari sisi administratifnya, dari sisi isinya bagaimana, apakah sudah cocok atau belum cocok lah gitu. Nanti teman-teman kalau udah mulai menulis esai bakal kerasa lah kayak gitu. Nah, esai itu kalau dalam istilah informatika ada namanya pull request, teman-teman. Jadi pull request itu tuh kayak kita ingin mengusulkan perubahan lah dari kondisi saat ini menuju kontribusi yang ingin kita bangun seperti itu. Jadi kita harus bagaimana sih esai ini nih kira-kira bakal menjawab tema dari yang sudah diberikan seperti itu. Nah, apa itu esai beasiswa? Mungkin teman-teman ini sedikit kita intermezzo aja ya. Jadi esai beasiswa itu satu naskah yang menggabungkan cerita diri, bukti, dan rencana kontribusi. Jadi di dalam esai itu terdapat cerita diri kita. Jadi pembukanya kita buka dulu dari cerita diri kita. Bagaimana kita dari awal hingga sampai di titik ini bagaimana cerita kita. Misalnya teman-teman mau menceritakan prestasi teman-teman, kemudian teman-teman mau menceritakan apa halnya
terdapat masalah yang sangat berat dan bagaimana problem solvingnya. Nah, itu yang penting teman-teman dari cerita diri. Jadi bagaimana teman-teman menceritakan cara teman-teman solvingnya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada argumen, membuat pembaca paham mengenai isu penting. Jadi teman-teman setelah menceritakan apa cerita diri itu terus teman-teman menceritakan apa sih isu apa sih yang sedang hangat saat ini di sekitar teman-teman gitu. Misal kalau dalam teknologi apa contohnya. Misal yang dulu hype itu kebocoran data contoh. Nah, jadi teman-teman membicarakan tentang itu. Nah, apa yang memberikan tentang kebocoran data itu untuk kontribusi ke Indonesia. Contohnya kayak gitu. Kemudian buktinya apa? Membuat pembaca yakin kalau teman-teman tuh punya modal untuk bergerak. Nah, buktinya apa? Buktinya bisa teman-teman buktikan dari contoh prestasi teman-teman. Oh, teman-teman pernah juara satu lomba cyber security. Berarti teman-teman ingin membuat solusi di bidang problem cyber security. Nah, itu ada buktinya. Jadi misal teman-teman punya prestasi di bidang apa contoh atau teman-teman punya pernah ikut apa? Pernah ikut lomba apa, pernah ikut bootcamp apa, pernah ikut seminar apa kayak gitu contoh. Nah, yang penting ada bukti yang kita berikan di esai itu. Oh, ternyata saya itu dulu pernah menang lomba ini loh, makanya saya ingin memberikan inovasi di bidang ini. Atau kayak gitu. Kemudian kontribusinya, yang paling penting kontribusinya. Membuat pembaca melihat beasiswa sebagai investasi. Jadi teman-teman sebisa mungkin kontribusi teman-teman tuh yang pertama harus apa? Harus realistis kontribusi teman-teman. Misal apakah memang bisa dicapai atau enggak. Contoh misal teman-teman mau buat ini aplikasi yang luar biasa, misal robot yang serba bisa. Nah, itu kan cukup menjadi apa ya? Pertimbangan juga lah. Kira-kira bisa nggak sih anak ini buat robot sebesar ini sementara pengalamannya baru segini, contoh gitu. Nah, jadi kita realistis teman-teman nggak harus yang kita flexing banget nggak harus kayak gitu tapi realistis tapi tetap tertarget kayak gitu kontribusinya jadi di sini ada kata kunci saya bukan hanya ingin kuliah saya tahu masalah yang ingin saya selesaikan jadi berfokus kepada problem kita tuh bagaimana nah ketentuan resmi yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini salah satu ketentuan administratif teman-teman kalau dalam esai beasiswa unggulan ya khususnya. Nah, di sini dari pedoman sebelumnya, tema sebelumnya tahun 2025 itu ada dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, ada pembatasan kata nih dari jenjang D4 dan S1 itu batasnya 1000 sampai 1500 kata. S2 dan S3 itu 1500 sampai 2000 kata. Ini yang untuk masyarakat berprestasi. Kalau untuk penyandang disabilitas 1500 sampai 2000 kata sama aja. Nah, catatan penting di sini adalah kata paling sedikit dan paling banyak itu berarti sistem bisa menolak atau penilai bisa langsung menandai ini tidak patuh. Jadi, hal administratif itu sangat harus kita perhatikan. Jadi, kita harus cek-cek benar nih kira-kira udah masuk kategori minimal maksimal belum sih kata yang udah kita buat gitu. Terus juga dengan adanya pembatasan kata ini membuat kita juga harus penting memikirkan tentang efisiensi waktunya. Efisiensi waktu, efisiensi katanya. Jadi sebisa mungkin kita seefisien mungkin kita harus mendeliverkan apa isi pikiran kita ke esai tersebut tapi dengan kata-kata yang efisien. Nah, di sini harus diperhatikan juga teman-teman. Oke. Nah, ini rubrik yang sering tidak tertulis dalam beasiswa unggulan. Ini sedikit tips lah dari saya ya. Nah, penilai tidak hanya membaca apa yang kamu tulis, tetapi membaca kedalaman logikanya bagaimana. Yang pertama, yang terlihat. Rubrik yang sering tidak tertulis yang terlihat adalah dari jumlah kata, temanya, bahasanya, dan strukturnya. Ini adalah tahapan administratifnya. Kemudian isinya nih, esai yang kuat punya kedalaman bawah laut lah. Apa istilahnya analoginya tuh kedalaman bawah laut seperti gambar ini alasan memilih isunya kenapa, berdasarkan pengalaman pribadi atau enggak, dan kontribusi yang bisa diverifikasikan apa. Nah, itu diperhatikan juga itu dalam isi esainya. Kemudian yang menentukannya, yang pertama originalitas, relevansi bidang, bukti, dampak, dan kelayakan rencana. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam menulis esai. Yang kadang di pedoman tuh nggak secara eksplisit tertulis gitu, yang apa tentang ketentuan-ketentuan ini. Jadi teman-teman harus diperhatikan lagi. Nah, ini adalah 5 bug atau 5 kesalahan yang membuat esai itu bisa lemah, teman-teman. Nah, yang pertama adalah CV dipindah ke paragraf, prestasi banyak tapi tidak menjawab kontribusi. Nah, ini pernah saya dapat kasus ya, teman saya juga daftar beasiswa unggulan, teman-teman. Oh, dia apa? Orang yang sangat berprestasi lah. Istilahnya kalau dihitung-hitung dari rentang S1 sampai dia S2 itu bisa ratusan prestasi yang dia dapat dari berbagai lomba, berbagai seminar dan lain-lain. Nah, kesalahan dia adalah dia memasukkan semua prestasinya ke dalam esai. Nah,
harapannya kan kenapa harapannya? Harapannya ketika pembaca itu melihat, wah anak ini berprestasi banget nih, prestasi sampai ratusan nih. Tapi ternyata nggak membuat reviewer atau penilai esai itu tertarik ternyata. Justru malah ngeblunder dia kayak gitu. Karena apa? Karena prestasi-prestasi yang dia masukkan itu nggak ada relevannya dengan tema dari esainya, teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin tips dari saya yang pertama adalah kalau teman-teman punya banyak sekali prestasi, teman-teman cukup pilih 3 sampai 5 aja yang teman-teman masukin ke esai tersebut. 3 sampai 5 itu kita urutin juga urutan yang paling tinggi misal tingkat internasional. Kalaupun itu relevan dengan temanya, boleh dimasukkan. Boleh tingkat nasional, kalau relevan boleh dimasukkan. Intinya prestasi yang relevan dengan kontribusi kita nanti, teman-teman. Misal saya mau membuat startup atau aplikasi di bidang kesehatan tadi. Saya punya prestasi nih. Saya punya prestasi. Saya pernah lomba misal lomba UI UX atau desain aplikasi di bidang kesehatan. Nah, itu kan relevan ya dengan kontribusi saya. Itu dimasukkan gitu. Jadi, kalau teman-teman punya banyak prestasi, jangan dimasukkan semua. Cukup 3 sampai 5 aja. Oke. Nah, terus bak yang kedua adalah terlalu generik. Bisa dipakai siapapun dan jurusan apapun. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Bug yang kedua adalah terlalu generik. Essay itu terlalu generik, jadi bisa dipakai siapapun dan jurusan apapun. Jadi ada ciri khas atau kata kunci yang bisa teman-teman masukkan kalau itu tuh tentang diri teman-teman, diri saya sendiri kayak gitu. Misal, oke lah, informatika banyak, luas, tapi teman-teman pasti ada lah satu penciri khusus yang itu tuh memang menggambarkan saya sendiri kayak gitu. Nah, itu harus essay itu harus dibuat spesifik adalah kita, bukan misal kalau nama kita dihapus dari essay tersebut bisa dipakai orang lain. Nah, itu berarti masih generik essaynya kayak gitu. Kemudian yang ketiga terlalu teknis, solusi terlalu canggih, tapi manusia yang ditolong nggak jelas. Nah, ini banyak juga kasusnya teman-teman. Oke, kita orang informatika, kita kasih solusi yang wah banget, gitu. Solusi yang bagus banget, celing banget gitu. Tapi ternyata solusinya tuh terlalu canggih teman-teman. Oh, justru itu juga menjadi lemah esai. Karena apa? Karena terlalu canggih. Yang sudah saya sebutkan tadi tidak realistis untuk dilaksanakan karena terlalu canggih tersebut. Terus juga dampaknya tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi kita berfokus kepada solusi yang sederhana, namun dampaknya yang besar. Gitu. Kita harus memikirkan kontribusi kita ke bagian situ. Kemudian bab yang keempat, tidak ada bukti. Nah, klaim besar tanpa pengalaman, data, atau rekam jejak yang kayak tadi. Teman-teman mengklaim, oh saya ahli di bidang cyber security nih. Mana buktinya? Mana prestasinya? Mana pengalaman teman-teman pernah ada di bidang itu gitu. Harus ada bukti, harus menyampaikan bukti gitu. Kemudian yang kelima penutup yang lemah. Hanya semoga diterima bukan janji kontribusi. Nah, ini kebanyakan kasus kalau dalam teman-teman menulis esai itu penutup itu hanya bilang kayak gini contohnya. Ya, mungkin ini esai dari saya. Harapannya adalah saya dapat diterima dengan kontribusi ini. Itu terlalu klasik, teman-teman. Jadi kalau bisa penutup itu kita buat kontribusi kita tuh bagaimana sih bisa dilaksanakan gitu, teman-teman. Contohnya gimana nanti? Misal, oh iya dengan solusi begini, kontribusi ini akan segera terjadi pada dalam waktu sekian sekian sekian. Saya berharap nah, kayak gitu contohnya. Pokoknya ada kalimat-kalimat yang bukan menjual sih istilahnya, tapi yang menarik perhatian reviewer lah, kayak gitu. Yang menarik perhatian penilai esai lah, kayak gitu. Di akhir pun, gitu. Jangan sampai bagus di awal tapi di akhir jelek, jangan sampai. Jadi harus konsisten awal, isi sama penutup harus baik, kayak gitu. Harus bagus dan wah kalimatnya, gitu. Nah, ini adalah arsitektur esai dari hook ke dampaknya bagaimana. Jadi ini misal pembuka itu harus ada hook. Masalah apa yang kamu lihat? Hook itu kalau dari pengalaman saya itu menulis esai, kalimat pertama yang saya kasih, yang saya berikan itu adalah apa? Kata-kata motivasi, kutipan dari seseorang. Misal, kutipan dari R. Soekarno contoh. Berilah saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia contoh. Nah, itu jadi kalimat hook pembuka saya. Nah, baru setelah itu baru saya jelaskan, oh, ya ini, saya adalah siswa ini, lulusan ini, prestasi saya di bidang ini.
Saya tertarik dengan bidang ini. Nah, itu. Jadi jangan teman-teman membuka esai tapi ini sebenarnya ini ya, apa? Style aja sih, style nulis aja. Kalau saya biasanya kalau dalam nulis itu, apalagi esai gitu tuh, didahului dengan apa kata-kata motivasi atau kalimat kutipan kayak gitu. Baru nanti dilanjutkan dengan isi dan lain-lain. Nah, isi satunya konteks masalahnya. Kenapa konteks masalah itu penting? Kemudian bukti, kenapa kita itu relevan dengan masalah tersebut. Terus yang ketiga, bagaimana beasiswa ini nanti kita pakai setelah kita dapat kontribusi kita tuh apa? Jadi beasiswa ngasih kita benefit, apa benefit yang kita kasih untuk beasiswa kayak gitu. Kemudian penutupnya apa perubahan setelah kita selesai atau setelah kita mendapatkan beasiswa itu apa perubahannya. Itu juga bisa dimasukkan kayak gitu. Nah, ini kita bedah satu-satu ya. Kita bedah singkat karena ini waktunya saya lihat tinggal 12 menit lagi. Nanti kita bisa ditanya jawab. Nah, ini pembukanya kita harus menyalakan mercusuar. Mercusuar itu apa? Kita di pembuka itu tuh karena eh, kesan pertama itu sangat apa dinilai teman-teman. Kesan pertama, misal kalau dalam video ya, kalau dalam video short itu 5 detik pertama itu sangat menentukan. Nah, kalau dalam esai itu satu paragraf pertama sangat menentukan. Nah, jadi dalam pembuka tuh kita harus menyalakan, harus kita nyalakan esai kita gitu. Harus kita nyalakan mercusuar kita. Dengan apa? Yang pertama, masalah yang dekat. Kita buka dengan fenomena atau masalah dari data diri kita, misal identitas kita. Oh, saya sekolah di sini, tapi saya ada masalah di sini, saya problemnya begini. Nah, itu bisa menjadi pembuka yang bagus juga. Kemudian momen personal, menunjukkan isu untuk menyentuh perjalanan kita, perjalanan cerita kita, momen personal kita, apa sih yang menarik dari personal kita. Nah, terus kontribusi kita, nyatakan dalam posisi teknologi seperti apa yang ingin kita bangun, kayak gitu. Jadi dalam kalimat pembuka tuh bukan hanya menjabarkan identitas kita, tapi kita juga menyelip-nyelipkan nih apa permasalahan-permasalahan isu-isu yang pernah kita lalui kayak gitu. Terus harapannya dengan teknologi itu tuh bagaimana? Kayak gitu. Nah, kemudian ini konteks masalahnya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, jangan menulis teknologi baik dan buruknya saja, tapi kita harus berfokus kepada manfaatnya bagaimana teknologi ini. Akan bermanfaat kepada siapa dan akan berkontribusi di bidang apa teknologi ini. Bukan hanya kita membahas tentang teknisnya saja, karena bisa aja penilai esai kita ini bukan di bidang informatika gitu teman-teman. Jadi kata-kata yang sangat teknis contoh kayak AI generatif atau apalah istilahnya kayak UI UX atau cyber security atau apalah yang nggak lumrah lah istilahnya. Cuma yang lumrah di teknis kita itu jangan sampai sering muncul kata-kata itu. Tapi kita deliverkan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang. Kalau cyber security berarti keamanan. Nah, contoh gitu apalah contohnya yang lain. Jadi sebisa mungkin kata-kata itu tuh kita buat se mudah mungkin untuk orang memahami. Karena kita nggak tahu penilai esai kita ini apakah di bidang informatika juga apa enggak gitu. Syukur-syukur kalau satu bidang dengan kita kayak gitu. Tapi kita nggak tahu juga kan penilaiannya. Saya juga sampai sekarang nggak tahu penilai esainya siapa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus mendeliverkannya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami kayak gitu. Nah, ini bukti diri. Tunjukkan modal bukan sekadar ambisi. Jadi, yang bisa kita masuk ke DSI tadi prestasi, apa yang sudah kita capai. Kemudian nilainya, karakter apa yang terbentuk dari proses itu. Itu yang saya bilang tadi, ada problem, ada solving, dan apa yang sudah kita dapatkan dari solving tersebut. Dari problem tersebut, apa yang sudah kita pelajari. Kemudian proyek, apa yang pernah kita bangun, apa yang pernah kita riset. Misal teman-teman pernah dulu, oh dulu saya di mata kuliah ini pernah ini nih praktek membuat aplikasi ini nih. Nah, itu boleh disampaikan proyek. Kemudian kesenjangan, apa yang belum bisa kamu lakukan tanpa beasiswa? Contoh, tanpa beasiswa unggulan apa? Dalam hal riset gitu. Kita apa? Pendanaan lah contoh. Nggak usah mulu-mulu pendanaan kan kita mendapatkan beasiswa nanti mendapatkan pendanaan. Apa kesenjangan atau gapnya ketika kita nggak mendapatkan beasiswa dan mendapatkan beasiswa itu apa gapnya? Nah, itu bisa juga dimasukkan di dalam identitas diri kita. Bisa jadi pembuka, bisa jadi isi dan utama yang sudah kita jawab di awal tadi diisi tadi kita rangkum di penutup, kemudian kita tegaskan mengapa solusi tersebut adalah alat untuk kontribusi kita.
Jadi solusi tersebut bisa menjadi kontribusi kita. Kita tegaskan lagi apa di situ di penutupnya. Kemudian kita tutup dengan komitmen kita yang terukur dan realistis. Jadi harus ada komitmen. Oh, setelah saya mendapatkan beasiswa, saya akan berkomitmen dalam jangka waktu segini, saya akan menciptakan atau melaksanakan solusi tersebut. Contoh gitu. Jadi harus ada komitmen di akhir. Kayak gitu. Nah, ini sedikit framework ya yang bisa saya bilang lah framework lah kayak cara cepat menilai draft sendiri. Jadi, teman-teman kalau sudah draftnya jadi esai ya teman-teman bisa melihat dari 5 framework ini. Kira-kira konteksnya udah sesuai belum? Esai yang teman-teman buat. Nah, terus concernnya kemana? Concern masalahnya dan kontribusinya kemana? Capability-nya apakah sudah menjawab? Sudah ada bukti yang teman-teman berikan? Terus kontribusinya apa? Rencana rencana dampaknya bagaimana, ke depannya bagaimana, dan continuity, arah setelah lulusnya bagaimana. Nah, ini 5 framework yang bisa teman-teman terapkan ketika sudah jadi nih draft teman-teman, sudah jadi nih draft-draft essay teman-teman gitu. Bisa dinilai dari 5 framework ini. Nah, ini Bang sudut pandang untuk rumpun informatika. Nah, ini kayak apa? Contoh lah, contoh sudut pandang dari rumpun informatika. Misal teman-teman eh, apa stuck lah kira-kira gimana ya kontribusinya mau di bidang apa ya? Ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi inspirasi lah. Misal dari sisi AI dan kejujuran akademik. Jadi teman-teman bisa membahas tentang literasi AI, batas penggunaan budaya orisinil. Terus bisa di bidang kesehatan, kalau teman-teman tertarik di bidang kesehatan, bisa menghubungkan data science dengan pelayanan yang lebih manusiawi, gitu. Terus legal tech untuk UMKM, misal teman-teman oh tertarik nih dengan hukum juga. Nah, jadi teman-teman membuat solusi di bidang hukum, misal contoh ini akses hukum digital, literasi kontrak, dan kepercayaan bisnis. UX inklusif, digitalisasi desa, keamanan cyber, atau teman-teman bisa mengambil dari ini, dari apa? Asta citanya Prabowo misal apa contoh stunting itu kan kesehatan ya stunting atau MBG contoh nah dari isu-isu yang lagi hangat kayak gitu teman-teman bisa tuh oh kira-kira kontribusi kita tuh di mana gitu itu itu mungkin cukup menarik ya kalau dari Asta Cita ya misal contoh stunting lah itu stunting kan cukup di ini kan lah atau MBG kayak gitu apakah kira-kira solusi apa sih yang bisa kita berikan kayak gitu nah ini outline before after. Nah, ini contoh-contoh aja nih, contoh aja kayak ubah kalimat generik tadi ya menjadi lebih tajam nih contohnya kayak kalimat generik itu saya ingin menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat. Nah, itu kan terlalu generik ya. Oh, menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat. Bisa kita lebih pertajam lagi apa masyarakatnya tuh apa, teknologinya apa. Saya ingin mengembangkan sistem edukasi legal digital bagi UMKM desa agar pelaku usaha memahami kontrak, hak merek dan resiko transaksi online. Nah, lebih spesifik, teman-teman. Jadi kita sebutkan aja, jangan terlalu generik. Misal saya ingin menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat. Ini kan jadi pertanyaan, teknologinya apa yang dipakai? Membantu masyarakat, masyarakat yang mana? Gitu. Jadi harus spesifik. Ini contoh yang kedua. Teknologi berdampak buruk terhadap karakter generasi muda. Nah, kalau sudah jadi tajam atau sudah jadi spesifik, jawaban instan dari AI tidak diimbangi literasi etika, karakter jujur, dan tekun dalam belajar ikut tergerus. Oh, karena itu saya ingin meneliti desain pembelajaran AI aware. Nah, gitu. Jadi karakternya lebih jelas teman-teman. Karakter generasi mudanya di mana, di bagian mana, teknologi yang berdampak buruk tuh teknologi apa? Oh ternyata AI nih. Karakternya apa? Karakternya ini literasi etika, karakter jujur dan tekun. Karena adanya AI ternyata oh, misal adanya AI, orang semakin bodoh contoh, atau orang semakin tidak jujur dengan adanya AI. Nah, itu contoh. Jadi harus lebih spesifik apa yang harus kita jelaskan dalam esai itu, gitu teman-teman. Jadi triknya adalah spesifik, personal, relevan, dan bisa dibayangkan. Jadi ketika orang membaca esai ini, oh kebayang nih, oh iya, solusinya kayak gini, oh bagus nih, kebayang, udah kebayang dengan cerita kita tuh udah terbawa ke cerita esai kita. Nah, itu yang harus kita masukkan, teman-teman. Nah, di sini ada lagi hangat lah teman-teman tentang AI gitu. Jadi banyak nih pertanyaan. Boleh nggak sih nulis esai pakai AI gitu? Nah, sebenarnya teman-teman, esai itu adalah kan cerita diri kita, perjalanan hidup kita, apa niat kita yang kita deliverkan, yang kita tulis lah di dalam esai. Nah, sebenarnya boleh pakai AI. Kenapa saya bilang boleh? Jadi AI itu kita jadikan sebagai asisten aja, bukan jadi penulis utama. Contoh, oh, kita buka ChatGPT, terus kita minta buatkan GPT, buatkan esai tentang tema ini. Itu kan apa ya? Maksudnya kita nyuruh GPT yang nulis, bukan kita yang nulis jadinya. Nah, tapi
Kita jadikan AI itu asisten. Contoh, oh GPT, saya punya ide ini nih, tapi saya nggak bisa ngerangkai kata-katanya. Tapi apa yang hasil dari GPT itu, apa yang hasil dari AI lain-lain itu, teman-teman jangan plek ketiplek kopas ke esai kita, jangan. Karena bakal kedetek nanti, kedetek sama apa sistem lah istilahnya. Tapi apa yang sudah di-deliver oleh AI, apa yang sudah di-deliver oleh AI yang lain itu bisa kita ini, bisa kita parafrase sendiri, kita tulis ulang sendiri. Tapi kita udah kebayang nih, oh kerangkanya ternyata gini. Gitu. Terus juga ketika teman-teman sudah selesai menulis draftnya, teman-teman boleh kok masukin ke AI. Misal contoh, ChatGPT, tolong apa review esai saya ini kira-kira udah baik atau benar, udah baik atau belum, tolong kasih penilaian. Itu boleh. Justru itu sangat membantu. Jadi nanti AI bakal ngecek, oh ternyata kamu kurang di sini nih. Nah, itu kita bisa perbaiki. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi gitu. Mumpung ada AI, jadi kalau menurut saya sih kalau udah ada AI ini nih nggak ada alasan lagi sih untuk malas buat esai gitu. Tinggal teman-teman gimana cara teman-teman itu membawa esai teman-teman itu tuh menjadi cerita yang runut, cerita yang menyenangkan, yang menarik kayak gitu. Tinggal itu aja. Sekarang mah zaman sekarang AI sudah mudah gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu PPT ini pun saya buat pakai AI gitu. Jadi sangat mempermudah teman-teman dengan adanya AI. Jadi manfaatkanlah AI. Baik itu dari sisi persiapan kita, misal kita mau minta brainstorming. Oh AI, kita mau buat esai ini, kira-kira apa sih yang bisa saya angkat? Nah, nanti kita brainstorming dulu. Setelah brainstorming baru kita minta saran, oh saya nih ada pemikiran tentang ini, tapi saya bingung buat kata-katanya gimana. Oh, nanti dikasih kata-katanya. Baru kita parafrase, kita tulis draftnya. Setelah draft jadi, di akhir pun AI bisa berkontribusi. Kita masukkan lagi ke AI. AI tolong nilai dong esai saya ini, kira-kira sudah berapa nilainya, sudah layak atau enggak gitu. Itu kita harus memanfaatkan teknologi, teman-teman. Apalagi kita di bidang informatika kan. Nah, ini adalah proofreading yang terakhir ya di bagian naskah. Jadi ini sebelum submit, jadi teman-teman harus kita jalankan beberapa tahapan-tahapan lah. Kira-kira kita cek dulu nih, kira-kira sudah lolos atau enggak. Pertama, alur besarnya. Apakah 5C tadi udah lengkap? Yang 5C yang sebelumnya tadi. Kemudian, apakah sudah relevan? Hapus bagian yang tidak menjawab. Kira-kira kita baca lagi nih, kita ulang baca lagi dari awal. Kita ulang lagi. Oh, kira-kira sudah relevan semua belum? Gitu. Kemudian buktinya, apakah sudah ada bukti di dalamnya? Kemudian kalimatnya, apakah kalimatnya terlalu berbunga-bunga? Apakah terlalu dilebih-lebihkan? Contoh gitu. Apakah kalimatnya sudah sesuai atau to the point? Kayak gitu. Kemudian formatnya, dari format jumlah katanya, dari typo-typonya, konsistensi istilahnya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian suara diri, apakah terdengar otentik? Apakah terdengar itu esai itu milik kita apa enggak gitu? Apakah esai itu sudah menggambarkan kita apa enggak? Gitu. Nah, jadi salah satu teknik yang saya terapkan dulu itu saya tuh kayak membaca teknik 10 menit. Jadi baca keras-keras. Nah, tapi jika napas habis kalimatnya itu termasuk terlalu panjang. Jadi misal satu paragraf kita baca keras-keras. Kira-kira nafas kita tuh habis nggak di sebelum paragraf itu selesai? Kalau habis, berarti kalimat itu terlalu panjang gitu. Jadi teman-teman bisa singkat lagi. Itu salah satu teknik yang saya terapin lah dalam menulis esai kemarin dan dalam menulis-nulis penelitian-penelitian riset-riset yang lain tuh kayak gitu. Jadi m- jangan membuat orang terlalu berputar-putar dengan esai kita, terlalu memanjang-manjangkan esai kita. Tapi tulislah dengan apa? Dengan to the point, dengan tegas, dengan lugas, tapi isinya nyampe ke orang gitu, kebaca sama orang isinya apa. Gitu. Nah, terus ini latihan nanti bisalah nanti di ini di setelah pertemuan ini aja lah latihan sendiri-sendiri ya. Jadi teman-teman bisa membangun draftnya dulu. Mulai dari apa? Masalah karakter apa yang paling kita lihat di era digital, pengalaman apa yang paling relevan, solusinya apa, dampaknya apa. Itu. Nah, ini checklist terakhir ya sebelum submit. Kita pastikan ketentuannya sudah benar, tema benar, jumlah kata, dan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Kalau ada bahasa Inggris boleh dimiringkan, tapi harus bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah, itu penting tuh untuk penempatan kata-katanya. Terus bukti, apakah sudah ada buktinya? Kemudian keasliannya, apakah itu sudah menggambarkan diri kita? Substansinya 5C lengkap tadi, angle-nya spesifik dan tidak generik. Kemudian rencananya ada sasarannya, ada langkah, mitra, indikator, dan lain-lain. Dan teknisnya, apakah ada typo, apakah ada repetisi, apakah formatnya sesuai, apakah dan lain-lain lah secara teknisnya gitu.
Nah, jadi ada aturan emas nih di sini. Saya tulis nih. Apa yang kamu tulis di esai harus bisa dipertanggungjawabkan saat wawancara. Jadi, sebisa mungkin, sejujur mungkin, jangan sampai flexing yang terlalu flexing gitu. Jadi, bisa kita pertanggungjawabkan nih esai kita kayak gitu. Misal, kita nyampe kami punya prestasi ini nih di esai. Ternyata pas wawancara, pewawancara minta buktinya mana sertifikatnya. Oh, nggak ada. Nah, itu kan blunder bagi kita gitu. Jadi, sebisa mungkin jujur lah gitu. Oke? Oke, terakhir esai terbaik bukan yang paling wah, tapi esai terbaik adalah yang paling jelas menjawab mengapa beasiswa ini harus untuk saya dan dampak apa yang akan saya berikan kembali kepada beasiswa dan juga masyarakat. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi ini catatan ya, semoga esainya tajam, jujur, dan berdampak. Semoga ya dengan adanya ini ya teman-teman mulai kebuka lah, kita pakai AI bisa. Kalau teman-teman malas, pakai AI, brainstorming aja pakai AI. Nanti pasti ada kepikiran, oh nanti aku mau kepikiran nulis di bagian ini nih, di bidang ini nih, gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, cukup singkat sharingnya. Mungkin kita lanjut di tanya jawab aja. Semoga sedikit memberikan inspirasi lah kepada teman-teman untuk menulis esai. Oke, saya kembalikan ke Mas Charles. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Furkan untuk presentasi yang sungguh luar biasa ya. Jadi harapannya teman-teman sudah lebih tercerahkan nanti ketika menulis dan mengembangkan esai untuk persiapan seleksi beasiswa unggulan. Oke, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk menanyakan, mungkin ada yang masih belum paham atau perlu diperjelaskan atau perlu didetailkan terkait dengan cara penulisan esai yang baik itu nanti untuk persiapkan teman-teman. Oke, boleh silakan teman-teman yang mau raise hand atau mungkin bisa di drop di kolom chat, silahkan. Oke, Kak Laura silakan, boleh. Ya, langsung saja Kak Laura. Kalau permisi suara saya bisa terdengar dengan baik. Bisa Kak, bisa, silahkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Izin bertanya nih Kak. Pertanyaan itu ada dua. Yang pertama, teknik informatika ini kan bisa berkoneksi dengan berbagai program studi nih. Kebetulan prodi saya yaitu fisika yang termasuk mempelajari informatika, yakni pada program komplikatif komputer. Jadi saya belajar kayak coding gitu yang dikaitkan dengan fisika. Nah, itu izin bertanya. Kan saya niatnya ingin ikut Zoom esai di bagian teknik informatika itu karena saya ingin membuat esai yang dimana itu berkaitan dengan fisika gitu loh, Kak. Sedangkan sertifikat saya itu tidak linear dengan esai ini, yakni eh, masuk pada bidang retorika. Apakah itu nanti akan berpengaruh ke depannya? Terus, kemudian yang kedua, apakah nantinya sertifikat itu harus yang bersifat juara atau sertifikat prestasi yang seperti apa yang diinginkan oleh BU gitu? Terima kasih. Bagaimana Mas Furkan, sudah bisa dijawab? Ya, saya langsung jawab aja ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Laura. Sebelumnya Mbak Laura dari kampus apa dan jenjangnya apa Mbak? Saya dari Universitas Negeri Malang, Hmm? S1. Oke, ongoing berarti ya. Iya, benar. Oke, oke. Terima kasih Mbak Laura ya. Salam kenal. Jadi tadi pertanyaan yang pertama adalah tadi Mbak Laura kan di jurusan fisika, tapi mempelajari fokus risetnya di bidang informatika ya. Nah, jadi ada sertifikat ya tadi, sertifikat yang tidak linear dengan esai masuk ke bidang retorika, apakah berpengaruh atau enggak? Nah, kalau dalam menulis esai, sebisa mungkin apa yang kita tulis itu relevan dengan jurusan kita gitu. Kalau memang Mbak Laura itu jurusannya di fisika, ya udah tulis aja tentang fisika. Tapi setelah Mbak Laura kasih tahu, oh saya di jurusan fisika, tapi tertarik dengan bidang informatika juga nih, mempelajari bidang informatika. Nah di situ boleh tuh di-share. Oh ternyata Mbak Laura ini dari jurusan fisika tapi tertarik di informatika, bisa di-share. Nah kait dengan sertifikat tadi yang tidak linear, kalau menurut saya ya, kalau itu memang tidak bisa kita tarik benang merahnya ya, lebih baik jangan dimasukkan gitu. Karena tidak runut dia nanti, tidak terstruktur dengan apa pembukanya, apa isinya, apa penutupnya gitu. Sebisa mungkin
Kalaupun memang itu ada sedikit benang merah yang bisa kita tarik dari sertifikat tersebut, diceritakan, wajib diceritakan di esai. Gitu. Misal contoh, tadi apa sertifikatnya di bidang retorika tadi. Nah, kira-kira di bidang retorika tuh ada nggak sih yang menyangkut tentang informatika atau ada nggak sih manfaat dari retorika untuk informatika kayak gitu. Nah, itu bisa diceritakan sertifikat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah sertif harus bersifat juara atau sertifikat apa? Kalau yang bersifat juara itu tidak relevan dengan esai kita, nggak usah gitu. Kalau ada sertifikat peserta, sertifikat finalis, tapi itu relevan, itu yang wajib dimasukkan gitu. Jadi kita mengacunya kepada sertifikat yang relevan, teman-teman. Kalaupun itu nggak juara, nggak apa-apa. Tapi kita ceritain aja. Oh, saya pernah juara ini, tapi saya pernah juga menjadi finalis ini dan ini menjadikan saya tertarik nih untuk melakukan kontribusi ini, kayak gitu. Jadi nggak harus sertifikat juara. Kalaupun ada sertifikat peserta atau finalis dan itu sangat relevan, itu yang wajib dimasukkan. Gitu. Apakah menjawab, Mbak Laura? Menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Laura. Next, yang lainnya silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan untuk rumpun apa dan informatika. Yuk, waktu kita masih cukup banyak. Oke, Mas Fahmi silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak dan teman-teman semua. Perihal mengenai kontribusi ya kak, saya akhir-akhir ini kebetulan lagi mengembangkan riset mengenai proyek pribadi, yaitu untuk penggunaan IoT mini prototype untuk pengecekan suhu dan tekanan reservoir geothermal ya kak. Namun itu tuh sistemnya proyek sendiri gitu. Apabila untuk sebagai buktinya itu saya lampirkannya itu bagaimana ya kak, sebagai bukti ada pendukungnya gitu, karena kebetulan itu bukan dalam bentuk kompetisi ataupun publikasi gitu kak. Sekian, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Mas Charles ya. Silahkan Mas. Oke, Mas Fahmi, terima kasih. Sebelumnya Mas Fahmi dari kampus mana dan jenjang apa, Mas? Baik Mas, saya Muhammad Fahmi Apriliandi, saya dari program studi pendidikan teknik mekatronika ya, dari jenjang sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon maaf, lupa tadi perkenalannya Mas. Siap, nggak apa-apa, Mas. Aman. Ya, siap. Terima kasih Mas. Berarti satu kampus sama Mas Charles ya, Jogja. Anak UN. Oke. Oke, saya jawab ya, Mas ya. Mas Fahmi, jadi kontribusi. Jadi Mas Fahmi ini sebenarnya udah apa? Udah masuk ke langkah selanjutnya lah. Berarti Mas Fahmi udah pernah nih mengembangkan riset proyek di bidang IoT tadi. Nah, jadi walaupun itu proyek pribadi dan nggak ada bukti bahwa kita sudah pernah ikut lomba atau dari proyek itu kita sudah mendapatkan apa, cukup Mas Fahmi ceritakan aja proyeknya apa, terus ceritakan aja. Oh, saya pernah mengembangkan proyek ini, tapi nggak apa-apa, ceritanya proyek pribadi nggak apa-apa. Tapi saya pernah mengembangkan proyek ini. Terus eh, kalau memang alatnya udah jadi, lebih bagus. Nanti pas wawancara tuh ditanya tuh, ada nggak sih alatnya? Mau lihat dong. Nah, pasti itu nanti wawancara ditanya. Jadi cukup diceritakan aja proyek pribadi itu malah bagus, malah bagus. Kalaupun proyek pribadi pun justru itu juga cukup menjual daripada kita punya sertifikat juara tapi nggak relevan. Nah, itu lumayan relevan kayak gitu. Ada proyek pribadi. Jadi cukup ceritakan sebisa mungkin, sebagus mungkin kata-katanya ya. Diceritakan, oh ternyata dari permasalahan ini saya sedang mengembangkan proyek ini nih. Dan hasilnya, solusinya bakal jadi seperti ini. Kayak gitu. Gimana Mas kira-kira? Baik kak, terima kasih ya kak. Berarti untuk karyanya nggak apa-apa saya kosongin gitu ya kak. Saya selalu mikirnya Boleh. ketika saya melampirkan apa yang saya sebutkan di essay kan harus dibuktikan dengan sertifikat atau buktinya aja gitu. Cuma sementara kan sih itu belum ada buktinya gitu kak. Apakah saya ketika saya di kolom karya itu saya perlu memfotokan, mendokumentasi dari alat saya atau bagaimana, atau tidak usah saja kak? Ya, kalau memang bisa didokumentasikan dalam bentuk dokumen juga bisa, atau dibuat konten video juga bisa. Jadi kasih linknya aja nanti kan bisa itu. Baik kak, terima kasih ya kak, sangat membantu sekali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau misalnya memang agak kesulitan, bisa dihakikan. Karena memang itu kan saya lihat tadi produknya ya. Nah, Mas Fahmi bisa menghakikan. Kebetulan untuk menghakikan itu enggak. Satu hari udah selesai itu, cepat gitu. Tapi memang biayanya ada 200 gitu. Jadi nanti ketika memang Mas Fahmi agak ragu, kalau foto dilampirkan, cukup
ajukan aja hakinya produknya jadi nanti itu bisa dilampirkan dan itu sudah diaku gitu. Gitu sih Mas Fahmi yang bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Mas Charles atas informasinya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman? Silahkan. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada ini dari kolom chat. Dari Mbak Bella, ia bertanya, jika tidak ada sertifikat lomba, apakah hanya bisa menggunakan sertifikat kelas dan apakah sangat berpengaruh terhadap penilaian? Itu, itu aja Kak, Mas Fahmi pertanyaannya. Jika tidak ada sertifikat lomba, silakan. Sertifikat lomba. Oke. Berarti ini Mbak Bella ini baru mau masuk S1 berarti Mas ya? Ya kayaknya Mas. Kayaknya ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Mm. Kalau memang apa ya Mbak, izin menjawab ya Mbak Bella ya. Kalau memang nggak ada sertifikat lomba ataupun sertifikat kepesertaan atau ikut seminar atau jadi panitia apapun, nggak apa-apa sebenarnya. Sertifikat kelas dan kalau memang nggak ada sama sekali ya, jadi nggak apa-apa dimasukkan. Jadi menunjukkan kita tuh punya prestasi juga tuh gitu. Walaupun memang kalau memang ada kepesertaan lebih baik kepesertaan. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, nggak apa-apa dimasukkan sertifikat kelasnya kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita juga berprestasi nih, kita juga layak juga nih untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu sih, Mas. Oke, baik. Mungkin menambah sedikit ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman sendiri kita nggak tahu sebenarnya sejauh mana gitu prestasi itu berpengaruh. Tapi karena memang ada yang gitu juara nasional dunia, tapi nggak lulus beasiswa unggul gitu. Ada yang prestasinya biasa aja, tapi esainya bagus dan kuat, itu yang lolos. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ah prestasi saya nggak ada ini internasional nasional nggak apa-apa. Tapi kuatkan nanti analisisnya di esai karena itu yang poin yang paling penting gitu di esai teman-teman yang ditanyakan itu nanti wawancara adalah terkait dengan esai teman-teman, terkait dengan kontribusi teman-teman itu sih yang mungkin saya tambahkan ya. Oke, next. Bagaimana, Kak Bella? Apakah sudah aman? Oke, aman ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Juliet H. Inti pertanyaannya, apakah ada saran untuk isi esai mengenai dampak ke masyarakat terkait sebagai data analisis? Karena sebagian besar prestasi yang saya miliki itu di bidang lomba dan volunteer di bidang seni gitu. Seperti menyanyi atau juga di lomba bidang kimia gitu, Kak. Namun ketertarikan saya dari awal adalah bidang matematika gitu. Seperti itu sih Kak inti pertanyaannya. Baik. Ya jadi yang udah dijelasin Mas Charles tadi ya, kayak teman-teman gak usah pusing lah mikirin sertifikat kalau nggak ada, kalau nggak relevan kayak gitu. Yang penting isinya gitu. Sertifikat itu tuh jadi pemanis atau jadi poin plus aja lah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau memang sertifikat atau prestasinya nggak relevan, nggak sejalur dengan apa isi esainya atau apa isi jurusan kita, nggak apa-apa. Teman-teman bisa brainstorming juga nih pakai, misal saya punya sertifikat ini nih, saya pengen nulis esai di bidang ini nih. Kira-kira ada nggak sih benang merahnya? Cukup itu aja, cukup benang merahnya aja. Yang penting kita menunjukkan kita nih memang apa tertarik di bidang itu dan memang punya pernah pengalaman ada di bidang itu. Cuma kalau memang sertifikatnya nggak yang terlalu relevan atau yang terlalu menjurus ke situ, cukup tarik benang merahnya aja. Nah, terus saran untuk isi esai mengenai dampak ke masyarakat sebagai data analis. Banyak data analis. Jadi misal kita punya daerah yang daerah yang sering banjir gitu. Kita buat aja dashboard tentang data atau tentang prediksi kira-kira di cuaca ini kira-kira bakal banjir apa enggak. Nah, itu kan bisa menjadi apa kontribusi juga kita untuk wilayah tersebut. Oh, ternyata kita bisa membuat aplikasi untuk prediksi apakah di bulan ini bakal banjir apa enggak, volume airnya berapa. Nah, di situ ada data analis sebenarnya cukup banyak, apalagi di bidang kesehatan. Kalau data analis di bidang kesehatan tuh cukup banyak. Misal, contoh saya sekarang lagi ngembangin tentang ini kanker serviks. Nah, jadi saya mendeteksi. Jadi kira-kira dengan data-data ronsen, data gambar-gambar tersebut, kira-kira pasien ini nih menderita kanker serviks apa enggak? Nah, itu sekarang saya lagi riset di bidang itu. Itu cukup menarik soalnya tentang kesehatan. Atau kalau misal Mbak Julieta tertarik di bidang lain, data analis juga cukup banyak ininya, topiknya gitu. Itu sih, Mas Charis, kalau mau ada yang ditambahin, monggo. Terus sih cukup udah menjawab gitu. Bagaimana Kak Julia? Aman? Ya harapannya aman ya. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman.
Mas Muhammad Azmi, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Azmi dari S1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Eh, saya ingin menanyakan tentang sebelumnya saya sudah berkuliah selama 1 tahun, jadi saya ini semi-gap dari jurusan IT juga D3 Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Medan. Selama kuliah saya sudah pernah mengikuti beberapa lomba dan ada satu sertifikat juara. Namun saya khawatir kalau apakah eh, bisa dimasukkan atau diceritakan pengalaman selama kuliah 1 tahun itu, atau nanti malah jadi persepsi kalau saya itu tidak konsisten karena memutuskan untuk pindah kampus. Dan apakah saya perlu menjelaskan alasan perpindahan saya tersebut? Terima kasih. Silahkan Mas Burkan. Ya, baik. Baik. Salam kenal ya Mas Asmi. Jadi apa pernah kuliah diploma selama 1 tahun terus berhenti terus pindah kampus ke jurusan S1 gitu Mas ya? Ya benar, Mas. Oke, oke, oke. Eh saya udah ini sih rada lupa sih untuk pedomannya. Kira-kira Mas Charles bisa kan ya kalau yang itu Mas? Sebenarnya bisa sih, soalnya untuk prestasi itu yang diminta hanya kalau nggak salah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, nanti bisa dicek lagi di pedomannya gitu. Yang Iya, diminta ya. hanya prestasi 5 sampai 10 tahun. Mereka nggak mungkin ya sepemahamanku nggak menanyakan kenapa ini dari kampus ini, kenapa ini dari kampus ini gitu. Pokoknya prestasinya itu 5 atau 10 tahun terakhir gitu. Itu sih nanti bisa dicek di pedomannya kembali. Jadi paling saran dari saya dari kami ya, mungkin pengalaman itu boleh dimasukkan. Jadi tapi ceritanya tuh kira-kira bisa menarik apa enggak menurut Mas Asmi kayak gitu loh. Misal, oh alasannya saya mau pindah ke kampus ini nih karena ini. Oh itu berarti menarik. Kalau memang menarik boleh dimasukkan. Tapi kalau memang enggak, mungkin langsung nyambung cerita ke S1-nya aja kayak gitu. Tapi prestasinya nggak apa-apa tetap dimasukkan prestasi-prestasinya gitu. Gitu sih Mas Asmi. Baik, terima kasih, Mas, jawaban. Oke, baik. Terima kasih Mas Asmi. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Ya, ada lagi kah? Bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Saya tunggu 5 detik lagi ya teman-teman. Jika tidak ada lagi, maka kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Ada lagi? Oke, kayaknya tidak ada lagi ya teman-teman yang ingin bertanya. Jadi kita akhiri sesi tanya jawab pada kali ini dan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah antusias mengikuti sesi ini. Harapannya teman-teman bisa lebih baik lagi nanti dalam mengembangkan esainya, supaya teman-teman juga nanti bisa maksimal gitu dan lolos dalam seleksi beasiswa unggulan di tahun ini yang mungkin buka di bulan Juli akhir atau nanti bergeser ke bulan Agustus. Saya tidak tahu karena memang alumni 2024 sudah cukup lama, jadi kurang tahu apalagi efisiensi sekarang. Jadi itu ya teman-teman, harapannya sudah bisa dipahami, dan kalau memang butuh materinya sudah dikirimkan di kolom chat, silahkan nanti di-download teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita mau sesi dokumentasi. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk mungkin coba on cam. Ya, saya tunggu sekitar 10 detik untuk persiapan on cam-nya. Yuk, on cam yuk. Jangan malu-malu. Tidak perlu malu-malu nanti kalau pas seleksi wawancara sama pengujinya lebih Oke. Apakah semua sudah siap? Oke, saya hitung ya. Mungkin karena ini ada 2 slide, mungkin slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, aman. Oke, jadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Mas Furkan yang sangat luar biasa presentasinya. Harapannya apa yang telah disampaikan sudah mencerahkan teman-teman nanti dalam penulisan esainya. Harapannya memang dari sekarang sudah dipersiapkan semua. Jadi ketika udah buka, karena memang waktu seleksinya itu cuma 2 minggu ya kalau nggak salah. Ditambah lagi banyak lagi
apa ya sertifikat UB yang harus teman-teman siapkan, baru rencana studi yang harus teman-teman siapkan. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang. Untuk materinya tadi udah dikirim di kolom chat ya. Bisa dicek paling atas atau baru join ya. Bisa nanti di chat paling atas ya Kak Hanim. Jadi mungkin itu aja. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita dan teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat siang. Bye-bye teman-teman. Silakan boleh ya meninggalkan Zoom. Oke, silakan meninggalkan Zoom-nya. Silakan teman-teman meninggalkan Zoom yang udah selesai biar saya akhiri.